juga gue kemarin wawancara dengan sejumlah orang PSI maupun ex Nasdem ya. Dia cerita banyak nih mantan kepala daerah maupun kepala daerah yang aktif pindah dari Nasdem ke PSI. Yang aktif contohnya adalah Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni itu di daerah Sumatera Barat. Dia pindah dari Nasdem ke PSI. Meskipun yang uniknya adalah istrinya Hendra Joni itu anggota DPR dari Nasdem. Sampai saat ini belum pindah. Banyak yang begitu ya. Kan? Ahmad Ali juga istrinya masih di Nasdem. Ya, kemarin kita wawancara dia ya. Rusdi Masih juga istrinya masih Nasdem juga. Kemudian wartawan Tempo di Yogyakarta, Sinta itu mewawancarai mantan Bupati Gunung Kidul Sunarianta. Nah, ceritanya adalah Sunarianta ini dekat dengan Kaisang, ketua umum PSI gitu kan. Gajah. Lalu dia cerita tuh bahwa salah satu tugasnya adalah menarik atau mendekati politikus-politikus dari berbagai macam partai. Di antaranya adalah PKB, PDIP dan Nasdem gitu. Gak cuma Nasdem berarti ya Sen ya? Nggak cuma Nasdem, diajakan itu dilakukan ke beberapa partai. Nah, ada cerita menarik nih dari Bestari Barus, mantan politikus Nasdem yang pindah ke PSI. Dia cerita tuh nggak lama setelah dia pindah ke PSI, istrinya yang anggota DPRD dipanggil ke DPP. Intinya ditanya-tanya soal apakah ikut pindah, mau pindah ke PSI kah atau segala macam. Bertanyakan loyalitasnya ya, karena semua mereka pindah gitu. Betul. Dan juga memang Surya Paloh ini juga pernah ya kan mengumpulkan sejumlah politikus atau pengurus DPP membahas khusus soal banyaknya kader Nasdem yang pindah ke PSI begitu. Nah Sen, tapi yang ditarik ini juga memang pentolan semua ya. Selain tadi ada Ahmad Ali gitu, dulunya waketum di Nasdem, terus di Mase gitu ya, ketua DPW di Sulawesi Selatan gitu ya. Ada juga Janet ya. Dia orang percayaannya Surya Paloh kan. Surya Paloh betul. Dan dia juga sekarang ikut membantu Kaisang lah ya di Jawa Timur gitu. Kerap berdiskusi sama Kaisang ya. Betul. Padahal Janet ini pernah kita tulis juga gitu ya. Itu juga sangat dekat dengan Surya Paloh gitu. Memang jadi banyak ditarik ke PSI ini. Jadi memang pernah jadi pembahasan juga di internal Nasdem nih. Dan memang ada target dari ex Nasdem khususnya Ahmad Ali gitu ya, untuk menarik sebanyak-banyaknya kader Nasdem ke PSI. Gue juga dengar tuh Sen infonya kemarin ada pengurus teras di Nasdem ya yang cerita bahwa bedol desa yang dilakukan oleh ex Nasdem ini jadi pembahasan lah di grup-grup internal mereka. Ya, mereka pada bercanda, kapan nih kita dapat surat cinta dari Ahmad Ali? Ajakan begitu ya. Surat cinta. Ya, karena kan begitu pindah ya, mereka itu pasti menjabat di daerah. Ada iming-imingnya lah ya. Ada iming-imingnya. Misalkan tadi ya yang paling terbuka begitu ya adalah menjadi minimal ketua provinsi atau enggak ketua kabupaten, ketua kota PSI begitu gitu. Nah, tapi orang-orang seperti Hendra Joni ini memang ternyata banyak Sen, agen lah ya yang merekrut ini. Jadi kita juga pernah tulis waktu itu ada namanya Tatong Bara ya. Dia di Sulawesi Utara. Dulu dia adalah wakil ketua Dewan Pengarah Nasdem di Sulawesi Utara. Sekarang dia setelah menjadi agen gitu, setelah pindah ke PSI dan lalu jadi agen merekrut kader-kader dari partai politik lain gitu. Sekarang dia jadi ketua PSI Sulawesi Utara nih, langsung jadi ketua gitu. Ya. Tadi gue sedikit tambahin juga ya Gi. Tadi waktu gue wawancara sama Bestari Barus, dia cerita minimal itu ada sekitar hampir 20 anggota DPR. Klaimnya dia adalah akan ada sampai 20 anggota DPR dari Nasdem bakal pindah ke PSI. Beneran bedol desa lah ya. Nah, ya kan kita tinggal menunggu waktu saja kan. Karena ya kalau lu pindah sekarang juga percuma. Minimal ya lu pindah nanti di 2028. Artinya adalah ketika verifikasi faktual itu selesai dan di situ kan ada proses pendaftaran calon-calon legislatif ke KPU begitu. Mereka pasti menghitung juga lah orang-orang Nasdem yang mau pindah ke PSI. Nah, Sen ya, bedol desa yang terjadi di Nasdem ini nggak terlepas dari kondisi internal partai juga. Jadi setelah kita wawancara nih dengan banyak sejumlah narasumber di Nasdem maupun di PSI gitu ya yang keluar dari Nasdem gitu. Mereka memang mengatakan ada kekecewaan gitu terhadap Nasdem khususnya terkait suksesi ketua umum partai gitu. Jadi memang di internal ini mereka melihat Surya Paloh ini condong menginginkan anaknya Prananda Paloh betul untuk menjadi suksesornya gitu. Sedangkan banyak yang merasa masih terlalu muda lah gitu ya. Ada juga dirasa belum siap gitu. Akhirnya situasi tersebut membuat ada semacam kubu-kubu lah di dalam internal partai sendiri gitu. Ada kubunya Prananda gitu. Ada yang menyebut sebagai kubunya Media Group. Ada juga yang kubu-kubu lain lah. Ada beberapa kubu gitu. Jadi banyak ternyata masalahnya Surya Paloh di internal partai ini. Dan ditambah Sen ya, ada beberapa politikus senior gitu ya di Nasdem yang merasa lebih mampu gitu ya untuk menggantikan Surya Paloh sebagai ketua umum gitu. Jadi situasinya di dalam
masih saling pantau nih gimana gitu ya. Jadi gimana Sen sikap Tempo? Ya Nil, ini adalah kelemahan partai politik di Indonesia yang tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya terhadap organisasi yang demokratis. Artinya apa? Partai politik ini masih terbelenggu dengan tokoh-tokoh. Ini bukan hanya Nasdem aja. Banyak ya, betul. Demokrat dengan apa namanya SBY. dengan SBY, Megawati yang kemarin. PDIP, Megawati, lalu juga PKB, Muhaimin begitu kan. Ya ada banyak partai yang bergantung kepada tokoh-tokoh, ya termasuk Gerindra, Prabowo Subianto menjadi presiden saat ini begitu. Nah, ketika partai politik itu bergantung terhadap tokoh dan ketika tokoh itu ada punya masalah pasti akan menyeret partai politiknya. Ya, kalau misalkan partai politik berbicara soal demokrasi, kepentingan rakyat dan seterusnya, menurut gue itu hanya omon-omon belaka. Mantap Sen. Nah, saksikan terus Bocah Halus Politik di YouTube tempo.co. Ya, jadi itulah opini-opini kita, analisa-analisa kita, apa kesimpulan-kesimpulan kita. Boleh saja kan kita sebagai rakyat menyimpulkan ini memang Pak Jokowi ini ijazahnya itu diragukan, itu aja. Gitu aja, Bos. Terima kasih. Oke, terima kasih udah Yon. Pak Irfan, Ivan kah? Ini apa ini? Ivan Manja. Ivan Manja. Pak Ivan, selamat malam. Dan Pak Hadi Joyo, Pak Ibu Sila, Bapak Sila, selamat malam. Pak Ivan, bisa Anda menjawab saya? Dibuka mute-nya. Baik, kalau enggak saya ke Ibu Sila, ke Bapak ini. Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Sila. Ya. Ya. Baik, apa yang Anda baca dengan tema ini tentang kemarahan Pak JK terhadap Termul ya, bukan terhadap Jokowi ini tapi Termul. Jokowi jadi presiden itu karena saya gitu. Ini kan ada ketersinggungan yang luar biasa ini. Ya, ini pasti kan bermula dari banyaknya beredar pembicaraan tentang Pak JK itu sendiri. Gitu kan. Setelah dilaporkannya respon, muncullah siapa itu, Ade Armando ya, yang memotong video, kemudian dikasih narasi yang sebenarnya narasinya itu dialah yang mengadu domba itu narasinya itu. Sementara kalau Siapa yang mengadu domba? ya Ade Armando itu dari narasinya itu. Oh. Dialah yang sebenarnya harus bertanggung jawab itu, karena dari video yang dipotong pun sebenarnya juga tidak ada saya lihat menista di situ ya. Kalau kita mau jujur itu dari video itu saya tidak ada menista. Nah, yang disayangkan terlalu cepat merespon apa yang disebarkan itu. Padahal kalau kita dewasa sedikit melihat saja dari potongan saja itu sebenarnya jangan direspon dulu. Harusnya kan diteliti dulu, dipahami dulu. Ya kan, dilihat apakah seperti ini ya. Kalau dilihat secara utuh lebih jelas lagi. Tambah tidak ada lah sebenarnya maksud dari untuk mau mengadu domba di situ, sama sekali tidak ada. Kalau dilihat secara utuh malah sebenarnya Pak JK hanya mau memperlihatkan bagaimana mendamaikan pertikaian yang mana ini susah didamaikan karena terkait agama kan gitu. Dan beliau menunjukkan bagaimana ini, dan ditunjukkanlah yang sebenarnya apa beliau coba gambarkan itu, apa yang menjadi dasar mereka sampai saling bun-bun gitu kan. Nah, nampaklah di situ Itu ada kasus yang keyakinan. dulu kan, itu kasus apa itu Poso ya? Ya, itu kan nampak dari situ kan beliau menelusuri apa kan, harus dilihat dulu dasarnya apa kan, begitulah cara menyelesaikan masalah. Apa yang membuat dia begini, apa yang membuat dia begini kan, ditarik asal akarnya, kemudian diselesaikan kan, begitu caranya Pak JK. Dan akarnya kan yang disebutkan itu Syahid itu kan. Dan kalau mau dilihat tidak ada di situ juga yang potongan itu bahwa itu menista. Kalau Syahid itu kata-kata mulia yang ada dalam Islam. Tidak ada kata-kata maknanya itu makna yang keliru di situ dalam Syahid itu. Nah, seandainya umat lain juga bisa memahami makna itu, pasti dia tahu bahwa maknanya ini makna yang baik, bukan makna yang menista sama sekali. Seandainya mau dipahami dulu itu kata-kata itu, nah, itu seandainya itu, dan itu tidak mungkin bergejolak sampai banyak yang melaporkan, padahal tidak perlu direspon sejauh itu kalau kita mau berpikir dulu sebelum bertindak, menelaah dulu sebelum Ini akhirnya Pak JK melaporkan respon loh.
Ya kan setelah kejadian itu kan, setelah dilaporkan, Iya. melaporkan Rismon itu muncullah itu, dan kemudian muncullah apa namanya, pinjaman. Kasus pinjaman apa sih masalahnya? Banyak orang yang minjam ke bank. Kok Pak JK yang di bawah-bawah itu apa gitu? Semua orang juga berhak untuk meminjam kan, ya biasa aja sebenarnya, kan ditarik-tarik. Cuman yang parahnya itu karena dititipkan isu bahwa mangkrak kalau tidak salah ya. Enggak, itu perusahaan yang mau minjam. Ya, itu kan di bawah. Urusan dia lah itu. Kan itu dibawa-bawa sampai mungkin hal-hal yang sebenarnya tidak ada ya dibawa-bawa lah semua. Padahal Pak JK ini kan tidak tahu apa-apa sebenarnya, hanya terseret oleh perkataan Rismon. Sekalipun itu mungkin diduga AI ya, tapi dari itu kasus itu kalau kita mau telusuri kan ada kaitannya dengan Rismon, karena Rismon sendiri wawancara dengan Andi Azwan itu kan seolah-olah membenarkan apa yang ada di AI itu, seolah-olah ya, bukan berarti membenarkan ya. Itulah akhirnya orang akan berpikiran ke sana. Belum lagi yang mengatain beliau caplin lah gitu kan, itu kan sudah fisik. Yang mereka sebut ini kan sudah pekerjaan anak-anak lagi, mengejek-ngejek gitu. Ini kan sudah tidak dewasa gitu, sudah semakin tidak dewasa menilai kejadian, tidak dewasa lagi menyikapi ketika orang yang sudah tua ini berbicara. Tidak usahlah kita nilai tampilannya Pak JK bagaimana. Nilai sendiri tampilan kita ini sudah bagus kah gitu kan. Yang ngata-ngatain caplin ya, yang ngatain caplin itu. Lihat diri kita masing-masing lah. Sudah segagah apa sih? Jangan main-main fisik, apalagi ini. Tenang saja, biarkan diselesaikan dengan hukum, atau biarkan dia akan berjalan dengan sendirinya. Tidak usah ikut andil dalam apa namanya, menghina, mencaci, ikut-ikut menilai yang dia nilai ini pun belum dia ketahui betul kebenarannya. Menilai tentang 30T itu, menilai tentang ini, semuanya dinilai, padahal tidak pasti kebenarannya. Ya. Okay. Baik. Itu poinnya ya, bahwa JK itu sebenarnya dia terpancing begitu ya dengan pengucapan caplin kah atau apa, saya nggak tahu apa yang Anda maksud. Jadi kelihatan sekali ya perbedaan antara gayanya JK dan Jokowi di sini ya, seolah-olah JK ini dianggap pragmatis lah begitu, reaktif itu, dan Jokowi semacam orang yang punya legalitas atau legalistik lah begitu ya. Nah, kalau konflik persepsi ini membesar, ini ada dampaknya nih nggak? Ada peta koalisi yang sekarang berjalan ini, ada perpecahan nggak nih nantinya? Tapi saya belum kesana dulu. Pak Senti, silakan dulu. Selamat malam. Selamat malam ya. Ya, kalau saya lihat pelaporan terhadap Pak JK itu hal-hal biasa saja dalam dunia hukum. Itu kenapa kita harus terlalu reaktif gitu loh. Hak orang kok untuk melapor kalau menurut dia itu melanggar hukum. Kan nanti hukum sendiri yang membuktikan ada pelanggaran atau tidak. Jadi pendukung Pak JK nggak usah panas gitu. Itu hal biasa gitu loh. Terus kalau umpamanya orang menyerang Pak JK. Yang melaporkan ini grupnya Termul loh. Jadi yang panas itu siapa? Enggak, mau siapa saja yang lapor. Itu sekarang ada juga yang lapor itu sekarang. Kita tidak usah lihat latar belakang si pelapor. Kan gini, setiap di muka hukum itu kita sama. Mau dari organisasi mana, mau dari kelompok mana. Bisa, Anda salah. Yang melaporkan itu anggota DPW partai kok. Lah, emang dia Anda tidak beda punya konteks itu namanya. Saya tanya Anda. Emang dia tidak punya hak untuk melapor? Kalau memang seperti itu, Anda jangan komentar. Emang kita tidak boleh hak membela? Loh, Nah, perbaiki cara diskusi Anda. Seolah-olah Anda mengatakan bahwa hak untuk melapor itu segalanya. Anda harus fair. Kalau Anda mau fair, Anda juga harus angkat kami juga yang membela. Supaya fair kita diskusi. Itu ya, lanjut. Anda, yang dibicarakan siapa emang? Yang
yang dibicarakan adalah JK. Pak JK itu Bang, dia seperti ini karena dilaporkan. Anda dengar dulu.